Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tatriba abwa barizika fathan yali kufatika wa karamika wa judika wa ludika rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, taufik dan hidayah, nikmat istiqamah untuk bisa hadir di majelis ilmu, untuk mendapatkan keberkahan, ampunan, ya, tentunya ilmu yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kita di malam Jumat yang kemarin tentang apa nih malam Jumat kemarin? Tentang apa kemarin? Syarat wudhu. Ada berapa syarat wudhu? Ada 10 ya. Sekarang kita masuk babnya tentang nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Tentang membatalkan wudhu. Nah, tadi kita udah belajar tentang syarat wudhu ya. Terus sekarang kita belajar tentang yang membatalkan wudhu. Ini masih banyak orang yang belum tahu yang membatalkan wudhu. Masih nanya-nanya, masih. Ada yang bilang makan batal gak, minum batal gak, tidur batal ya, terus gimana dan lain-lain. Karena mereka posisinya itu ada syarat-syaratnya juga. Tidur yang nggak batal gimana, terus makan dan minum bisa batal apa enggak gitu. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i yang batalkan wudhu itu ada yang 4. Ada 4 doang. Ya ingat, yang batalkan wudhu dalam mazhab Imam Syafi'i ada 4. Yang pertama apa? Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini. Tuh, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini min qubul au dubur rihun au ghairuhu illa mani. Jadi yang pertama itu ada keluar sesuatu dari kemaluan lubang depan sampai lubang belakang. Apa aja yang keluar? Mau angin kek, mau cairan, mau padatan, pokok keluar dari kubul atau dubur, kemaluan depan sampai kemaluan belakang, apa aja itu batal. Paham ya? Apa aja yang keluar? Entah itu yang keluar permen, saus, ya, pokoknya batal. Ya. Kecuali mani. Kalau kita keluar mani, wudunya nggak batal. Keluar mani, wudunya nggak batal. Tapi kalau mau sholat, tetap nggak boleh sholat karena kita masih hadas besar. Emang ada ceritanya. Orang bisa keluar air mani di saat lagi wudu, bisa aja. Ini aneh, memang jarang terjadi, tapi namanya contoh ya, Bulan puasa nanti nih, ente banyak nih main di musola atau di masjid, ya kan? Dari Johor sampai asar, ya, dari Johor sampai asar. Johor ente sholat dah tuh, habis sholat biasa lah, remaja itu biasanya main apaan kayak dan lain-lain, ya kan? Ya, ada yang baca Quran, ya, ada yang bercanda di pelataran, ada main HP mungkin dan lain-lain. Nah ente duduk doang, apa-apain, ngantuk, duduk, tidur. Nah dalam tidur itu ente mimpi basah, itu bisa terjadi kan, mimpi basah. Masuk azan asar, nah ente mau lanjut sholat, wudu ente nggak batal, tapi harus mandi wajib, gitu. Harus segera keluar, kan itu jalan junub, cepet-cepet keluar, nggak boleh berlama-lama, gitu. Paham saja nih? Tuh bisa terjadi ya, Mak.
kecuali mandi. Wah, keluar mandi nggak membatalkan wudhu, tapi kudu mandi. Orang kalau udah mandi ya udah pasti lah. Wudhu udah juga wudhu jalan lain. Yang kedua, ya itu yang pertama ya, keluar sesuatu apa aja dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Yang kedua adalah zawalul aqli bin naumin au ghairihi illa nau qaidin mumakkinin maq'adu minal ard. Zawalul aqli ini adalah hilang akal. Yang kedua ini adalah hilang akal. Hilang akal ini ada beberapa martabat nih. Ada beberapa tingkatan. Hilang akal tuh yang pertama tuh apa nih hilang akal? Hilang akal beneran. Gila. Tuh, gila tuh hilang akal beneran tuh. Tuh puncak tertinggi hilang akal. Ada yang bangga sih hilang akal dalam puncak tertinggi ini. Nah, bisa terjadi juga hilang akal. Yang kedua pingsan. Tuh, menengah nih pingsan, ayan dan lain-lain. Ngeheng, ngelek. Tahu? Gak ingat sama sekali itu deh. Hilang akal ya. Ada tuh hilang akal. Lalu sekejap dong ngelek lama. Penyakit baru tuh aneh, baru lihat di Instagram. Jadi ada di luar negeri tuh. Saya belum bicara sekejap. Ya HP jangan mainin dulu. Ini fokus dulu pelajaran ya. Ada yang nonton di Instagram tuh. Udah penyakit baru apa lama. Tapi dia bahasa sih ngelek. Tapi bahasa Latinnya aneh nggak tahu tuh. Jadi dia ketawa, saraf geraknya lambat. Dia ketawa, diam deh. Habis itu baru, Waduh, penyakit baru apa tuh? Itu kalau ada begitu lucu mah, lagi ketawa diam. Gitu. Lagi ngapain aja dik? Jadi ini orangnya di Jepang itu dia penyakitnya gitu. Kadang-kadang dia bisa berhenti. Jadi saraf geraknya itu melambat gitu, kayak putus. Pada suatu tertentu dia bisa putus. Nah, tapi otaknya sadar. Otaknya sadar. Kata dia susah balikinnya susah. Balikin susah. Kalau kayak gitu ya kayak apa? Kena reprop kali ya. Karena gitu sadar tapi gak bisa bergerak gitu. Nah, kalau kita kena reprop, nah itu zawal lah. Yang ketiga adalah yang terendah adalah tidur. Tuh, martabat yang terendah adalah tidur. Nah bicara tidur ini ya, bicara tidur ini adalah illa nauma qa'idin, kecuali orang yang tidurnya dalam keadaan duduk, mumakkinin di tempat duduknya, minal ard, pokoknya masih di bumi dah, gitu. Pokoknya masih di bumi. Kalau orang tidurnya dalam keadaan telentang, selonjoran, pokoknya berbaring dan lain-lain, itu batal. Paham? Itu batal. Tapi kalau dia duduk dalam posisi duduk, dua pantatnya itu nempel sama sesuatu hal, nggak mesti harus diubin, nggak mesti di tanah, di meja pun juga sama, pokoknya dua pantat inti itu nempel tuh, itu nggak batal, walaupun inti nyender. Masih ada juga tuh orang kalau tidur dalam posisi duduk nggak batal, kamu nyender batal, kagak. Yang penting tuh pantat inti tuh nggak naik. Inti coba duduk begini, paksa ikat tuh nggak bisa. Inti mau kentut pun nggak bisa. Kalau inti mau kentut biasanya apa? Kudu di mana? Miringin atuh. Kalau inti naik motor gimana? Inti naik motor kentut, susah. Miringin satu, baru bisa kentut. Enak. Sama itu nggak bakal inti keluar sesuatu hal. Itu masya Allah ya. Emang. Nah saat aneh tidurnya miring, tapi posisinya kayak orang duduk, itu tuh nggak bisa, harus ada yang neken dua pantat tuh, itu kali saya sarafnya, gitu, sarafnya mungkin di situ tuh, jadi itu nggak batal dalam posisi duduk, karena ini ada cerita dalam kisah Nabi Muhammad SAW, ya, dulu ada sahabat yang nungguin sholat isya itu sampai ketiduran ya sholat isya, kemudian pas Nabi sholat, karena waktu itu zaman Nabi itu sholat isya itu agak malam banget, jadi sahabat tuh ada yang tiduran. Nah ketika itu Nabi melanjutkan sholat isya, tapi sahabat ini langsung diri langsung sholat, itu nggak disuruh sama Nabi untuk wudhu lagi, gitu langsung sini ya. Itu ada ceritanya juga, ada riwayatnya juga ternyata. Terus yang selanjutnya ya, yang selanjutnya
Asalis yang ketiga, altiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Menyentuh kulit laki dan perempuan. Nah, menyentuh kulit laki dan perempuan. Ini agak panjang juga nih. Harus dipahamin. Ini kita singkat tapi padat nih. Menyentuh kulit laki-laki dan perempuan syaratnya ada beberapa syarat. Syaratnya adalah satu, yang pertama adalah harus laki sama perempuan. Ingat, kalau laki sama laki nggak batal. Perempuan sama perempuan nggak batal. Yang bikin batal adalah laki sama perempuan. Itu satu. Yang kedua, harus kulit. Harus kulit. Kenapa harus kulit? Contoh kalau ente suami istri pengen nggak batal wudhunya, tapi lagi mau bercanda manja-manjaan, ya udah colek aja giginya. Neng, nyengir dah. Abang kangen. Nah, nyengir colek giginya. Sayang. Gitu. Giginya atau rambutnya. Rambutnya. Iya, gue juga sayang jambak. Jambak. Sama kuku bukan kulit. Itu nggak batal. Ya, kuku, ya, nggak batal. Atau kuku, rambut, gigi, pokoknya bukan kulit. Kalau kulit batal. Yang ketiga, syarat yang bikin batal antara kulit itu adalah nggak ada pembatas. Nggak ada pembatas. Iya, langsung batal lah. Walaupun sedikit. Maka kadang kalau lagi ini tuh kalau bercanda begitu. Gue batalin, gue coba. Ya capek kan kena air dulu. Ya itu. Tanya deh abangnya gila. Bercanda begitu kalau. Nanti ketawa aja dah. Bayangin aja udah. Atau simulasi kayak kalau dia udah punya istri ya bisa sholat ya. Nungguin maghrib sampai isya. Kan apa tadi yang ngomong Pak? Tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas, walaupun tipis banget nih, tapi ada pembatas, nggak batal. Tuh, apaan? Pokoknya ada itu bahan tuh. Perempuan kadang suka pakai tuh. Kayak stocking gitu kan, tapi ada yang lebih tipis lagi. Ini orang-orang Arab biasanya pakai. Ini sama buat yang laki bini juga. Tipis, Habib-habib itu biasanya saripah-saripah pakai. Tipis kan, enggak. Berasa kalau kita kayak pakai tangan. Tipis. Nah, itu khusus, ya. Ada khusus. Kita beli buat apaan? Ya. Terus juga yang bikin batal lagi adalah kabira ini. Selanjutnya nih, tadi berapa itu? 3. Yang keempat, kabira ini. Kabira ini adalah orang yang udah dewasa. Haddus syahwati. Orang yang udah punya syahwat. Jadi kalau ente nih anak lagi nih. Anggaplah ente udah balik semua. Ya, ente udah balik semua. Ente punya tetangga ada anak perempuan kecil. Ini anak kecil belum punya syahwat pasti. Ente udah bersyahwat, tapi anak kecil nggak bersyahwat. Kita bicara wudhu, nggak batal. Kita megang anak kecil yang belum balik, dia belum dewasa, belum batal. Atau kebalikannya, perempuan megang anak kecil laki, belum ada syahwatnya, belum kenal gitu-gituan, iya dia nggak batal kita. Tuh, kalau anak dewasa dan anak kecil. Paham sampai sini? Gak batal. Paham? Tapi kalau udah sama-sama dewasa, batal. Sama-sama dewasa, batal. Terus syarat yang terakhir adalah, agak panjang emang. Syarat terakhir adalah ajnabiyat. Ajnabiyataini min ghairi ha'il. Yaitu kalau singkatnya adalah yang bukan mahramnya. Perempuan yang bukan mahramnya. Apa sih yang bukan mahramnya? Adalah perempuan yang nggak boleh kita nikahin. Ini yang dipelajarin lagi nih. Jadi siapa perempuan yang kalau kita colok itu nggak batal, itu adalah yang nggak boleh dinikahin. Itu yang mahramnya. Paham maksudnya?
Ada pertanyaan, laki bini batal nggak? Batal ya laki bini? Batal. Laki bini batal. Tapi kalau itu pergi haji harus ada mahramnya. Masih bingung. Tapi kalau kita bicara wudhu Imam Syafi'i tetap batal. Yang bikin mahramnya dia adalah dia halal untuk berduaan. Halal untuk sesuatu yang haram jadi halal. Paham? Dia berduaan dulu. Berduaan, pegang-pegangan. Itu sebelum nikah. Itu dilarang, haram. Tapi kalau misalnya, dan yang kedua adalah wudhunya sebelum nikah, dia juga batal. Tapi setelah nikah, tadinya haram di berduaan dan pegang-pegangan dia haram, itu jadi enggak haram, jadi halal. Tapi wudhu tetap batal. Mahram untuk apa ya? Untuk sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan, tapi untuk wudhu tetap batal. Wudhu tetap batal. Tuh kalau suami istri. Nah, ajnabiyah ini juga tentang pernikahan. Masukin nanti bab nikah juga. Tapi nanti ada waktu Anda akan bahas siapa aja sih yang nggak batal. Keponakan nggak batal, ya, sepupu batal. Itu ada tuh. Kalau di bab nikah panjang, ada 14. Ya. Tuh, yang ketiga. Yang keempat adalah yang batalkan wudhu. Yang keempat adalah masul kubuli al-adami au halqatid dubur bi batnir rahati au butunil asabi. Yang keempat adalah tangan kita menyentuh kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam. Ingat nih anak Adam. Anak Adam itu siapa? Manusia. Menyentuh kemaluan manusia. Mau lubang depan, mau lubang belakang, batal. Nih perhatiin lagi nih, penting. Yang bikin batal itu kalau kita nyoleknya di telapak tangan, yang bagian putih. Kan kalau inti orang hitam itu ada garis tuh, ya kan? Yang putih yang batal, yang hitam nggak batal nih. Kalau inti misalnya udah wudhu, selangkangan gatel nih, garuk dari sana nggak berhasil, angkat juga nih kain, jangan begini, garuknya begini, masih gatel, tepak aja terus, pak, udah gatel hilang, gitu. Jadi jangan digaruk gini, digosoknya pakai yang punggungnya, itu nggak batal. Nah, bagian laki-laki yang mana yang batal adalah batangnya. Oke, adalah batangnya. Adapun buah zakarnya ya apa? Afwan ya, minta maaf. Bagian zakar tahu zakat? Tahu ya? 2 telur tuh, dia miakan 2 telur dah. Nah itu nggak batal. Bulunya juga nggak batal. Nah kalau bagian itu gatal nggak apa-apa ya. Tapi kadang kita juga khawatir juga itu. Itu sebenarnya nggak batal. Kita harus yakin ini nggak batal. Ya. Nah kalau perempuan semuanya, semua bagian itu semuanya itu batal. Ya, bagian lubang itu semua batal. Kalau perempuan, ya. Udah 4 doang tuh. Jadi yang batalkan wudhu menurut mazhab Imam Syafi'i ada 4. Ya. Walaupun ada beberapa pendapat tentang menyentuh kulit perempuan itu nggak batal, itu lain mazhab. Tapi kita yang bermazhab Imam Syafi'i, ya, udah ikutin aja 4. Selain 4 ini nggak batal. Nah, paham nggak sih? Berarti makan minum batal nggak? Nggak. Tidur batal nggak? Tar dulu. Tidurnya gimana dulu? Gitu. Tidurnya gimana dulu? Diam. Ya, tidurnya gimana dulu? Kalau tidurnya duduk nggak batal. Nah kalau nanti habis wudhu, udah duduk tidur aja. Soal Jumat sering nggak nanti tidur? Sering nggak tuh? Ya? Sering. Itu nggak batal. Enak ya. Dah cukup ya. Mungkin nanti fasal berikutnya ya tentang ma'intaqada wudu'u haraman alaihi apa ya, yang haram ya. Dan
ikutin terus nih apa pelajaran fikihnya tiap malam Jumat jangan sampai bolong karena dari dasar nih gitu. Dari dasar ya. Kalau ada yang mau nanya dah tentang yang batalkan wudhu, nanya. Nanya. Itu tunjuk tangan ya, kayak nunjuk tangan gitu. Ya. Nah, berapa? Aku tahu. Sama namanya. Udah enggak? Kita pas sambil nyanyi kali ada yang mau nanya nih ya. Udah cukup kalau gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.